Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzirridal marghub, ya'fu wa yasfahu wa yaghfiru dzunub, yumli wa yumhilu la'alla asiyatub. Nahmaduhu tabaraka wa ta'ala hamdan walidzatil aliyatil mansub, wa nas'aluhu salamah فيما مضى وما سوف يأتي من خطوب وأشهد أن لا إله إلا الله ذو الجناب المرهوب وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ذو المقام الموهوب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك أنت الحميد المجيد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, serta sedikit mengkaji, mentadaburi apa yang dicantumkan dalam Al-Quran. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita bisa mengamalkannya, amin ya rabbal alamin. Kemarin telah kita tadaburi tentang bagaimana Bani Israel Allah turunkan rizki bertubi-tubi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ya Bani Israel, hai keturunan Bani Ya'qub, keturunan orang salih, keturunan dari seorang nabi. Udhkuru, ingatlah, syukurilah nikmati, nikmatku, allati an'amtu, yang telah aku berikan alaikum, kepada kalian. Wa anni, dan sesungguhnya aku, faddaltukum, kata Allah Subhanahu wa taala, memuliakan, meninggikan al-alamin, dari seluruh alam. Telah dijelaskan bahwa Bani Israel, Bani Ya'qub, keturunan Nabiullah Ya'qub alaihissalam, adalah keturunan yang salih, keturunan dari para nabi, keturunan dari para raja, keturunan yang sangat terhormat. Lalu kemudian dari situlah Allah muliakan Bani Israel, keturunan Ya'qub. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, uzkuru, ingatlah, syukuri nikmat tersebut. Jangan engkau terlena dengan nikmat yang Allah berikan. Kadang kita merasa bahwa kesulitan itu ujian, tapi ketika mendapatkan nikmat tidak terasa ujian. Padahal mau nikmat, mau musibah, itu semuanya ujian. Tiba-tiba datang transfer, itu ujian. Bagaimana ujian dari transferan yang datang? Bagaimana kita memanfaatkannya? Bagaimana kita menggunakan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu ujian. Bahkan lebih dahsyat lagi, Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam mengatakan, ketika seseorang diberikan sesuatu oleh manusia, oleh temannya, oleh saudaranya, jangan buru-buru menerima, jangan dulu diterima. Tapi bagaimana? Tata dulu hatinya, yakini di dalam hati bahwa yang memberi itu hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang, teman, saudara yang memberikan uang kepada saya misalkan, itu hanya sebagai perantara. Kalau belum menata hati kita, maka jangan dulu diterima, jangan buru-buru diterima. Tata dulu hati kita, sehingga kita tidak merasa direndahkan ketika diberi oleh orang lain. Kita tidak rendah diri ketika diberikan sesuatu oleh orang lain. Juga kita tidak bersandar kepada makhluk. Maka ini adalah menjaga tauhid itu luar biasa berat, luar biasa.
Jangan sampai kita bersandar kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mau musibah, mau nikmat itu semuanya ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kadang saya khususnya tidak pernah sadar. Ketika kehilangan sesuatu, Allahu Akbar, ini ujian. Tapi ketika ditransfer uang, Masya Allah, ini nikmat. Padahal nikmat pun sama ujian. Maka orang yang ahlul ma'rifah, orang yang kedekatannya dengan Allah luar biasa, mau dalam keadaan senang, mau dalam keadaan susah, tetap mampu menghadirkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang sudah dijamin masuk surga, tetapi sujudnya lama luar biasa. Ketika qiyamul lail lama luar biasa, sampai pecah-pecah kakinya. Kata istrinya Sayyidah Aisyah, "Wahai suamiku, bukankah engkau telah dijamin ahli surga? Mengapa sebegitunya ketika sholat qiyamul lail, ketika sujud, bahkan sampai digoyangkan oleh Sayyidah Aisyah, digoyangkan saking lamanya? Jangan-jangan suamiku wafat, digoyangkan." Ibu suka goyangkan suaminya lagi sujud. Jangan-jangan ketiduran, kalau ibu mungkin begitu. Digoyangkan oleh istrinya, jangan-jangan wafat, saking lamanya. Allahu Akbar, dalam keadaan sudah dijamin surga, akan tetapi rasa takutnya, rasa syukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala luar biasa. Bahkan ketika dibacakan ayat azab, Rasulullah menangis sampai apa? Membasahi janggutnya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga para salafus salih. Para salafus salih ketika diberikan harta, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendapatkan ghanimah dari kerajaan Persia. Wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang yang banyak. Emas berlimpah, permata berlimpah, sutra berlimpah, harta berlimpah. Mari kita bagikan, wahai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa tanggapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Menangis. Dan kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku takut dengan harta ini akan kembali cerita masa lalu orang-orang yang lalai gara-gara masalah harta, gara-gara masalah dunia. Sehingga menangislah Umar bin Khattab. Hati-hati ya, boleh mengambil, tapi hati-hati bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pergunakan dalam rangka ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya uang, harta, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menangis Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab tidak mengambil sedikit pun dari harta rampasan dari kerajaan Persia. Enggak mau Umar bin Khattab. Masya Allah. Nah, ini Bani Israel pun ketika diberikan nikmat yang luar biasa, dengan nikmat keturunan dari orang yang solih, keturunan dari bangsa raja-raja yang kuat luar biasa, akan tetapi dari keturunan tersebut mereka menjadi takabur, merasa bangga, merasa tinggi daripada yang lainnya, sehingga sulit menerima hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka solusinya ayat sebelumnya wasta'inu bis sabri was shalah. Ketika mendapatkan nikmat, maka meminta pertolongan. Kok ketika mendapatkan nikmat meminta pertolongan? Iya, karena nikmat ataupun musibah semuanya adalah ujian. Kalau musibah gampang, ketika merasakan ini ujian, ya memang sulit diterimanya. Oh, ini ujian, langsung kita spontan, oh ini ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar. Tapi ketika mendapatkan transferan, kita begitu atau tidak? Saya begitu atau tidak? Saya enggak kayaknya. Ketika dapat transferan, oh alhamdulillah, kita acara apa nih sekarang? Apa jalan-jalan kemana? Wah, bikin rencana-rencana, beli apa nih besok? Bla 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 bla. Padahal itu adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ista'inu bis sabri was shalah, meminta pertolonganlah
dengan sabar dan sholat. Ketika diberikan pangkat, diberikan kedudukan, minta pertolongan dengan sabar dan sholat. Ketika diamanahi harta yang berlimpah, minta pertolonganlah dengan sabar dan sholat. Ahli tafsir mengatakan sabar di sini bukan hanya sebatas amaliyah hati saja. Sabar, enggak. Kata ahli tafsir dikatakan sabar di sini adalah ketika kita sabar melakukan ibadah puasa. Latihannya ibadah puasa. Sabar menahan lapar dan haus. Sabar untuk tidak membicarakan orang lain. Sabar dalam dalam ibadah, dalam kondisi yang letih luar biasa. Maka latihannya agar kita bisa bersyukur. Ketika sehat bisa mampu bersyukur. Ketika dititipin harta kita bersyukur. Banyak-banyak berpuasa sunnah. Banyak-banyak berpuasa sunnah, karena puasa ini adalah salah satu ibadah yang melatih kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau diberikan musibah, sabar. Mau diberikan nikmat, sabar. Pergunakan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya banyak-banyaklah puasa sunnah. Lalu kemudian salat. Salat di sini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersujud. Tidak ada tempat, waktu yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali ketika seseorang bersujud. Maka ketika seseorang bersujud, itu adalah mi'rajnya seseorang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Rasulullah mi'rajnya ke langit, umat Rasulullah pun bisa mi'raj, bisa ke langit, yaitu dalam bersujud. Ketika bersujud, tancapkan di dalam hati bahwa kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika sholat sunnah, lamakan sujud. Tetapi kalau dalam sholat wajib, apalagi imam, jangan lama-lama sujudnya. Apalagi ketika sholat zuhur, di mana orang bekerja, jangan lama-lama sujudnya. Ketika sunnah, lamakan sujudnya. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena waktu itu adalah waktu yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para alim ulama mengatakan mi'rajul mu'min, mi'rajnya orang mukmin. Lalu kemudian ayat selanjutnya, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adlu wa lahum yunsarun. Dan takutlah kalian kepada hari ketika seseorang tidak dapat menggantikan orang lain sedikit pun. Kita tidak bisa menjamin anak kita, kita tidak bisa menjamin orang tua kita. Kebiasaan orang Arab ketika mendapatkan hukuman, maka mereka menjadikan saudaranya jaminan, orang tuanya jaminan, atau misalkan tetangganya sebagai jaminan. Ketika tetangganya itu orang kuat, maka jaminannya adalah orang tersebut. Itu kebiasaan orang Arab. Tetapi ketika satu hari kelak, harus takutlah kalian di mana hari tersebut tidak bisa orang menjamin yang lainnya. Ayah kepada anaknya tidak bisa menjamin. Semua fokus kepada amal ibadahnya sendiri-sendiri. Lalu kemudian tidak diterima darinya syafaat. Tidak ada lagi yang memberikan syafaat, tidak ada lagi yang memberikan ampunan. Sudah amal ibadah selesai. Tidak ada lagi sujud, tidak ada lagi zikrullah, tidak ada lagi bacaan Al-Quran, tidak ada lagi sedekah. Sudah tidak ada lagi amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai. Maka tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya fokus kepada apa? Fokus kepada sendiri-sendiri. Maka dalam keadaan seperti itu,
Luar biasa apa? Luar biasa takutnya orang tua meninggalkan anaknya, anaknya meninggalkan orang tuanya meninggalkan teman, saudara dan lainnya, fokus sendiri-sendiri. Maka bisa jadi orang tua menjadi anaknya menjadi musuh orang tuanya. Teman bahkan temannya akan menjadi musuh orang tersebut. Wah, semuanya fokus ke fokus ke dalam pribadinya masing-masing. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yukhadhu minha 'adlu wa lahum yunsarun. Lalu kemudian, hai Bani Israel, ayat selanjutnya, ingatlah uzkuru ni'mati, ingatlah nikmatku. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un mir rabbikum 'azim. Wahai Bani Israel, ingat juga nikmat yang telah aku berikan ketika aku selamatkan, wa idh najjaynakum min ali fir'aun, ketika aku selamatkan dari hantaman, dari kekuasaan Fir'aun, dari perbudakan Fir'aun, dari kekejian Fir'aun. Yasumunakum su'al adzab, yang begitu menyakiti, yang begitu menyulitkan kalian, bahkan kalian lebih baik mati daripada hidup di masa Fir'aun. Dahsyat luar biasa. Capek kerja rodi, bahkan tidak mendapatkan upah. Ketika tidak nurut perintah Fir'aun, mereka diminta pajak, dibayar pajak. Bahkan perempuan-perempuan Bani Israel, ketika memiliki perempuan yang cantik jelita, diambil oleh keluarga Fir'aun. Allahu Akbar, kezalimannya luar biasa dahsyat. Lalu kemudian kata dalam tafsir Mafatihul Ghaib, Ar-Razi mengatakan, lama qaddama dzikra ni'amihi ala Bani Israil ijmalan baina ba'da dzalika aqsamu tilka ni'am ala sabilit tafsil liyakuna ablagha fit tadhkir. Ketika awal Allah Subhanahu wa taala bersifat umum memberikan kabar kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, ingatlah, bersyukurlah kepada nikmatku yang begitu banyak. Apa nikmatnya? Tidak disebutkan, pokoknya nikmatku yang banyak. Setelah dari ayat tadi, langsung ayat selanjutnya dipreteli sedikit demi sedikit. Apa nikmatnya? Yang pertama, diselamatkan dari kekejian Fir'aun. Lalu kemudian ketika dibukakannya laut, dibelahnya laut. Lalu kemudian ketika diberikannya manna wassalwa, wah banyak. Disebutkan satu persatu dalam ayat selanjutnya. Ini untuk menyampaikan, ini untuk apa? Untuk sampainya nikmat Allah yang begitu banyak kepada pendengar, bahkan kepada Bani Israel. Nikmat yang Allah berikan begitu banyak, nikmat yang tidak terhitung, bahkan yang besar-besarnya Allah perlihatkan di ayat selanjutnya. Diselamatkan dari Fir'aun, lalu kemudian diselamatkannya anak laki-laki yang akan apa? Yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun, lalu kemudian dibelahnya lautan, diberikan manna wassalwa, lalu kemudian diampuni dari kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak di ayat selanjutnya. Nah, ini adalah metode Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan berita, disampaikan secara umum terlebih dahulu, lalu kemudian ketika nikmat apa memangnya ya Allah disebutkan. Enggak percaya, nih nikmatnya 1, 2, 3, 4 sampai kaum Bani Israel terdiam. Karena ketika kita tidak menyebutkan satu persatu, tidak terasa
tidak terasa nikmat yang kita terima, yang kita rasakan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya nikmat, dosa pun ketika kita bertaubat, ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Dosa yang mana? Kata para alim ulama, ketika kita meminta ampun kepada Allah, ingat dosa yang kita lakukan satu persatu, ingat. Maka ketika kita meminta ampun kepada Allah dengan mengingat dosa yang kita lakukan satu persatu, maka menambah khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan syukur kepada Allah. Jangan hanya, ya Allah aku bersyukur kepada nikmat-Mu, tapi ingat nikmat-nikmat Allah secara satu persatu. Oh ya, nikmat sehat, nikmat anak yang sehat, nikmat istri, nikmat bla bla bla, sebutkan. Maka ketika kita menyebutkan satu persatu, maka terasa sangat besar nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang besar nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian, amma Fir'aun fahuwa alamun liman malakin. Lalu kemudian, nama Fir'aun itu adalah nama raja, bukan apa, nama sebutan untuk raja di Mesir. Namanya bukan Fir'aun, tetapi setiap raja yang menjabat di Mesir dikatakan Fir'aun, atau dikatakan juga Ramses. Ramses ke-1, Ramses ke-2, Ramses ke-3, Ramses ke-4. Nah, ini Fir'aun itu gelar raja, seperti halnya Amalik. Di Amalik itu disebutnya kaisar. Kemudian di mana? Di Herakli itu jabatannya bagi kerajaan Romawi. Heraklius itu di Romawi. Atau misalkan Kisra atau kaisar itu di Faris. Maka di Fursi. Nah, ini adalah Fir'aun itu gelar raja. Untuk namanya para alim ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan nama rajanya adalah Mus'ab bin Rayyan. Ada juga yang mengatakan namanya adalah Raja Al-Walid bin Mus'ab. Itu namanya. Sedangkan Fir'aun itu adalah gelar raja. Yasumunakum su'al adab. Memberikan derita Fir'aun itu kepada Bani Israel dengan derita yang sangat luar biasa. Bahkan mereka Bani Israel mengatakan, udzina min qabli aw ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Sebelum engkau datang wahai Musa, ataupun setelah engkau datang wahai Nabiullah Musa, sesungguhnya kami tertindas. Kami ini benar-benar disiksa oleh Fir'aun, ditindas yang sangat luar biasa. Yudzabbihuna abna'akum, kami diminta untuk apa? Untuk membunuh anak-anak kami. Ketika anak kami yang terlahir adalah laki-laki, maka bunuh. Harus dikorbankan, harus dibunuh. Karena mendapat berita Fir'aun bahwa ketika Fir'aun tertidur, lalu kemudian dia bermimpi ada api yang menghantam kerajaannya. Ada api yang menghantam kerajaannya. Lalu kemudian mendapatkan berita dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam dahulu kala bahwa akan ada seorang anak laki-laki yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Maka takutnya luar biasa Fir'aun. Lalu kemudian memerintahkan kepada masyarakatnya untuk membunuh setiap anak laki-laki yang lahir. Itu beratnya luar biasa. Ketika orang tua melahirkan dengan susah payah, tiba-tiba anaknya laki-laki atau perempuan, laki-laki menangis orang tuanya karena akan dikejar oleh pasukan Fir'aun dan akan dibunuhnya. Maka ini adalah penindasan yang sangat luar biasa. Lalu kemudian ketika laki-laki, anak laki-laki dibunuh, maka ini akan ada apa? Akan ada ketidakseimbangan. Ketika laki-laki hilang, maka yang mencari kehidupan ma'isyah siapa? Tanpa laki-laki.
lalu kemudian tidak akan bisa melanjutkan keturunannya. Maka ketika selesai di tahun itu, Fir'aun baru sadar, wah ini bahaya ini. Kalau misalkan terus-terusan begini, maka tidak akan ada apa yang akan menjadi budak lagi. Kalau budak perempuan, bagaimana mungkin bisa melanjutkan pekerjaannya? Piramid yang di Mesir, batu-batunya, masya Allah, bisa 1 meter bahkan 1,5 meter tingginya, lebarnya panjang luar biasa. Itu bagaimana ngangkatnya? Sampai terus berumpak lagi. Allahu Akbar. Itu dilakukan dengan kerja rodi, kerja paksa. Manusia seperti binatang dipaksa untuk mengangkat batu-batu yang besar, mendorong batu-batu yang besar sampai terjadilah bangunan piramid. Dan setiap raja punya 1 piramid untuk pemakamannya. Jadi Ramses I, Fir'aun I punya piramid. Lalu kemudian Fir'aun II punya juga piramid. Fir'aun III punya juga piramid. Nah, maka ini adalah apa? Kata Fir'aun, wah kalau dibunuh anak laki-laki ini siapa yang akan melakukan pembangunan ini? Maka kata Fir'aun, sudahlah, pokoknya jangan untuk selamanya. Pokoknya di tahun-tahun ini jangan ada anak laki-laki. Lalu kemudian ternyata Nabiullah Musa, maka dinamakan Musa. Kalau kata ahli tafsir, mu itu dari alma, mu itu dari alma, yaitu air. Sa itu dari syajarah, pohon. Jadi seseorang yang dilahirkan karena dialirkan kepada aliran sungai, lalu kemudian masuk ke istana Fir'aun dan berhenti di bawah sebuah pohon di kerajaan Fir'aun, maka diberikan namanya Musa. Itu kata ahli tafsir. Lalu kemudian wa yastahyuna nisaakum, tetapi untuk perempuan Fir'aun tinggalkan, nggak apa-apa, mereka hidup nggak apa-apa, tapi jangan sampai ada anak laki-laki yang lolos hidup, yang lolos dibesarkan dan hidup dengan tentram, akan dibunuh oleh Fir'aun. Lalu kemudian annahu waqa'a ila Fir'aun wa tabaqatihi maka Allahu wa'ada Ibrahim ayyajala. Lalu kemudian falamma ra'au kibaruhum yamutuna wa sigharuhum yudhabbahuna khafu alfana fahina idzin la yajiduna man yubashirul a'mal asyaqah fasaru yaqtuluna aman duna amin. Ya, tadi telah dijelaskan ketakutan yang luar biasa dari Fir'aun, tidak ada melanjutkan pembangunannya sehingga hanya sampai tahun itu saja. Tahun selanjutnya tidak dilakukan lagi pembunuhan kepada bayi-bayi laki-laki. Lalu kemudian fakaifa yumkinu ayyukdima ala hadzal amril azim bisababi ikhbari Ibrahim alaihissalam anhu. Bagaimana mungkin Fir'aun mempercayai kabar dari Nabiullah Ibrahim tentang akan adanya anak laki-laki yang akan menghancurkan kerajaannya Fir'aun, padahal Fir'aun tidak beriman kepada Nabiullah Ibrahim. Maka kata ahli tafsir, la'alla Fir'aun kana adifan billah wa bisidqil anbiya illa annahu kana kafiran kufran al-juhud. Sesungguhnya Fir'aun itu sebetulnya dalam hati kecilnya itu yakin, beriman, yakin, ada keyakinan bahwa yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim dan para nabi-nabi sebelumnya itu benar. Bahkan Bani Israel pun ketika Rasulullah SAW diutus menjadi nabi dan rasul, mereka itu yakin. Akan tetapi dasarnya adalah kesombongan. Kesombongan sehingga melahirkan kufrul juhud, yang menutup mata, telinga, hati untuk menerima kebenaran. Maka dari kesombongan ini luar biasa. Iblis, setan, ahli ibadah luar biasa, ahli sujud. Sujud kita dengan iblis ya jauh lebih taat mereka. Akan tetapi mereka punya kesombongan. Ada kesombongan di dalam hatinya.
tidak mau sujud kepada tidak mau mentaati perintah Allah untuk sujud kepada Nabiullah Adam, sehingga dikeluarkan dan dikatakan makhluk terkutuk. Bahkan Nabiullah Adam sudah wafat, sudah dikuburkan. Kalau misalkan kata Allah Subhanahu wa taala, kalian mau bertobat wahai iblis, boleh, tetapi syaratnya sujud kepada kuburannya Adam alaihi salam. Ya Rabb, jangankan sudah dimasukkan ke dalam kubur, masih hidupnya saja, ketika awal diciptakannya saja saya nggak mau bersujud, apalagi sudah dikubur. Ya Rabb, itu saking apa? Saking sombongnya iblis, sehingga yang awalnya ahli ibadah dengan kesombongan yang sangat luar biasa menerjunkan ahli ibadah kepada ahli maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi makhluk yang terkutuk. Allahu Akbar. Maka ibadah ini sulit luar biasa, perlu dengan hati, sehingga para ahli ilmu mengatakan setiap syariat itu ada maqasidnya, ada maksudnya. Kalau sholat agar kita bersujud, tidak membesarkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang besar hanya Allah, tidak ada sandaran lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Puasanya ada maksud-maksud dari syariat tersebut, sehingga maqasidus syariah, ada maksud-maksud dari syariat yang Allah turunkan. Maka ibadah ini bukan hanya ibadah badan, tetapi renungkan dengan maksud yang Allah inginkan. Ibadah kita ini diterima atau tidak ya? Ibadah kita ini sesuai yang diinginkan Allah atau tidak ya? Kan sampai ada Sampai ada yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di padang pasir, seminggu perjalanan di padang pasir untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya untuk bertanya, ya Rasulullah, apa ibadah yang diinginkan oleh Allah dan apa ibadah yang tidak diinginkan oleh Allah? Cuma 2 pertanyaan, seminggu perjalanannya. Cuma ingin bertanya 2 itu saja. Maka kata Rasulullah SAW, maka namamu bukan Zaid al-Khail, Zaid sang penunggang kuda, tetapi Zaid al-Khair, Zaid sang pecinta kebaikan. Untuk bertanya itu saja, melakukan 7 hari perjalanan, lapar, haus, tidak bisa tidur di tengah padang pasir, bagaimana mau tidur tenang? Tetapi dengan semaksimal mungkin, dengan begitu banyak pengorbanan, datang kepada Rasulullah, nggak apa-apa banyak pengorbanan, yang penting yakin di dalam hati, apa sih ibadah yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, memangnya apa sih yang kamu rasakan setelah ibadah? Setelah beribadah, aku merasakan aku cinta kepada orang-orang ahli ibadah. Aku cinta kepada kebaikan. Bahkan ketika aku terlewatkan ibadah yang aku lakukan, kelewat sholat duha yang biasa dilakukan, kelewat qiyamul lail yang biasa dilakukan. Aduh, ada penyesalan, ya Allah, tadi kok bisa kelewat, gara-gara apa nih? Gara-gara apa? Oh iya, gara-gara HP. Kalau besok saya berjanji tidak akan pegang HP kecuali setelah sholat duha 2 rakaat dulu, minimal 2 rakaat dulu. Mengikom, menghukum kepada dirinya ketika terlewat kebaikan, karena sayang kebaikan ketika terlewatkan. Kata Rasulullah, nah ibadah itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika selesai sholat, selesai ngaji, selesai ibadah, ada keinginan untuk ibadah-ibadah yang lain, ada rasa nikmat ketika melakukan ibadah tersebut, maka itu ibadah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholatnya nikmat, baca Qur'annya nikmat. Bagaimana untuk memunculkan nikmat? Paksakan terlebih dahulu. Ustaz, duha kok saya belum merasa nikmat yang kalau sholat duha, kayaknya harus dipaksa terus. Bukan hanya bapak, saya pun sama.
Ketika sholat duha harus dipaksa terlebih dahulu. Oh iya, target setiap ini pasang alarm harus sholat duha. Jam 3 harus bangun untuk qiyamul lail. Paksa terlebih dahulu. Setelah dipaksa, maka akan muncul nikmat dari ibadah. Maka kita kan sering biasa bangun jam 3, lalu kemudian begadang, tidur 1 jam, jam 3 tetap bangun, nggak bisa tidur lagi. Kenapa? Sudah terbiasa bangun jam 3, qiyamul lail. Nggak usah pakai alarm. Awalnya pakai alarm, tetapi selanjutnya nggak usah pasang alarm, tiba-tiba bangun aja. Nah, itu adalah kenikmatan dari ibadah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang berniat ibadah, bertekad untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kontinu, maka Allah turunkan ratusan malaikat untuk membantu niat orang tersebut. Maka apa? Tekad yang kuat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masalah nikmat kelak Allah akan turunkan kenikmatan ibadah yang kita lakukan. Lalu kemudian wa idz faraqna bikumul bahra fajainakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ketika Bani Israel disiksa begitu buas, begitu menyakitkan, lalu kemudian dikerja rodikan oleh Fir'aun, maka malaikat Jibril datang kepada Nabi Allah Musa. Wahai Musa, sesungguhnya Allah memerintahkan untuk menyuruh Bani Israel keluar dari negeri Mesir di malam hari. Lalu kemudian ambil perhiasan dari apa? Dari orang-orang Kipti atau orang-orang Mesir. Para ahli tafsir mengatakan kok bisa mengambil barang dari ahlul Kipti. Yang diambil oleh Bani Israel adalah hak mereka. Ketika mereka bekerja, haknya tidak diberikan oleh bangsa Kipti. Oleh bangsa Kipti, lalu kemudian oleh yang dekat-dekat dengan Fir'aun, gerombolan Fir'aun. Mereka kerja tetapi gajinya ditahan oleh mereka. Sehingga kata malaikat Jibril, wahai Nabiullah Musa, ambil barang-barang mereka. Lalu kemudian ini pun memiliki tujuan agar bangsa Kipti, pasukan-pasukan Fir'aun mau mengejar mereka. Kalau cuman kabur aja ya, cuman kabur beberapa orang, ya udah ganti lagi pekerja yang lain. Tetapi diambil barang mereka agar mereka mengejar. Lalu kemudian Bani Israel berkumpullah 600.000 kata Nabiullah Musa, bagi 12 kelompok. 12 kelompok 600.000 ini dibagi 12 jadi berapa? Jadi satu kelompok 50.000 orang. 50.000 orang satu kelompok, 50.000 orang satu kelompok kedua, sampai kelompok ke-12. Lalu kemudian kaburlah. Terdengar berita kepada Fir'aun, wahai raja, sesungguhnya Bani Israel 600.000 telah keluar dari istana kita, dari kekuasaan kita. Kata Fir'aun, gampang, gak usah dikejar. Kejarnya entar aja ketika ayam berkokok. Nah ini kan kesombongan. Entar aja, gampang. Mereka itu gampang. Bani Israel pakai kendaraan apa? Pakai kendaraan mobil kah? Kendaraan kuda kah? Unta kah? Cuman jalan kaki. Gak usah dikejar. Nanti aja pagi ketika ayam berkokok kita kejar. Ditunggu ayam gak berkokok Pak. Enggak ada yang berkokok ayam. Tiba-tiba sampailah waktu yang petang. Sudah kelewat waktu subuh, sudah kelewat waktu fajar, enggak ada ayam berkokok. Lalu kemudian kata Fir'aun, ketika tahu ayam tidak ada yang berkokok, maka marahnya luar biasa. Kata Fir'aun, memerintahkan sembelih seekor kambing. Ketika menyembelih seekor kambing, lalu kemudian dia memakan apa? Memakan hati kambing tersebut sampai apa? Sampai habis. Lalu kemudian dia mengatakan, aku tidak akan berhenti memakan hati kambing ini sampai 600.000 pasukanku berkumpul di hadapanku. Masya Allah, itu saking sombongnya.
untuk mengumpulkan 600.000 pasukan, cuma nyelesain makan hati kambing, selesai 600.000 pasukan bersama kuda-kuda yang tinggi, yang gagah akan berkumpul. Saking apa? Marah, sombong. Ketika makan ternyata yang terkumpul 1.200.000 pasukan. Dahsyat, dengan kuda-kuda yang sangat besar. Lalu kemudian dikejar. Udah Pak jalan dari malam hari, ternyata terkejar juga oleh pasukan Fir'aun. Maka kata Bani Israel, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Wahai, ketika kedua pasukan itu saling melihat, wahai Nabiullah Musa, sesungguhnya ini pasti kita ketangkap. Kata Nabiullah Musa, tenang, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tenang, sesungguhnya Allah bersama kita, Dia akan memberi petunjuk kepada kita semua. Santai saja. Ketika Allah memberikan perintah, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan memberikan petunjuk. Apapun masalahnya, Pak. Jangankan Bapak pernah dikejar oleh Firaun. Pernah dikejar oleh Firaun. Lalu kemudian pernah enggak mentok di tengah-tengah lautan, ketika mau kembali, wah mati ini. Pasukan Firaun dahsyat dengan pedang-pedang yang sangat besar, wah mati. Ketika mau ke depan, wah lautan. Ke belakang 12.000 pasukan, 1.200.000 pasukan yang apa? Yang Firaun kumpulkan. Lalu kemudian maaf tadi Bapak, iya 1.200.000 ya. 1.200.000 pasukan yang Fir'aun kumpulkan, itu dalam udah tidak ada solusi lagi, mentok kecuali mati. Maka kata Nabiullah Musa, kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Enggak, santai saja. Sesungguhnya Allah akan memberi kita petunjuk. Itu ketawakalan luar biasa. Apalagi masalah kita, masalah saya yang kecil-kecil, kehilangan A, kehilangan B, kehilangan C. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Enggak usah takut, sesungguhnya Allah akan memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Nah, itu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak usah risau, enggak usah ragu dengan kehidupan dunia, dengan permasalahan dunia. Ketika kita taat, bersandar kepada Allah, maka Allah yakin akan memberikan petunjuk. Walaupun di hadapan kita lautan, Allah belah lautannya. Allah belah lautannya. Di belakang kita Fir'aun dengan 1.200.000 pasukannya Allah tenggelamkan ketika kita tawakal, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersandar kepada Zat yang maha tinggi, Zat yang maha agung. Apapun masalah yang kita miliki, maka Allah akan selesaikan, Allah akan bereskan, Allah akan berikan solusi. Inna ma'iya rabbi sayahdi. Lalu kemudian kata Yusha bin Nun, apa yang diperintahkan oleh Allah wahai Musa? Harus menyeberang ke lautan. Yusha bin Nun pakai kuda, nyebrang ke lautan sampai kedalaman, kudanya berenang. Balik lagi, wah makin lama makin tenggelam ini kuda. Balik lagi kepada Nabi Musa. Benar gak ini kata Allah harus menyeberang ke lautan? Benar kata Allah harus menyeberang ke lautan. Pakai kuda Yusha bin Nun, nyebrang lagi ke lautan, makin lama makin dalam. Wah balik lagi. Benar gak nih? Kok semakin lama semakin tenggelam, mati kita kok terus-teruskan maju ke tengah lautan. Lalu kemudian Nabiullah Musa mendapatkan wahyu, anidrib bi'asaqal bahar fanfalaqa fakana qulu. Lalu kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memukulkan tongkat tersebut ke lautan, maka terbelahlah lautan tersebut. Terbelah lautan tersebut menjadi 12 belahan. Sesuai dengan apa? Kelompok yang dibawa oleh Nabiullah Musa. Udah diberikan jalan 12 jalan, masih ngeyel. Nabiullah Musa, kalau kita nyebrang ke sana, satu kelompok ke jalan sini, satu kelompok ke jalan sini, kita tidak saling melihat.
satu sama yang lainnya. Ya Allah, masih ngeyel, masih mending dikasih jalan keluar. Lalu kemudian dipukulkan lagi, maka terbukalah jendela-jendela kecil, yang satu bisa melihat yang lainnya. Menyeberanglah dengan dikeringkan dasar laut. Kalau dasar laut kan tuh tanahnya itu ya gembos. Tetapi Allah keringkan dengan ditiupkan angin. Angin apa yang ditiupkan oleh Allah? Kok bisa tanah di lautan langsung kering? Kita lihat kemarin di New York, angin yang membakar ribuan hektar cuman dengan angin. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Cuman mengeringkan tanah dasar laut kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita saksikan ribuan hektar di New York di Amerika yang teknologinya tinggi katanya, sampai dikatakan terkuat di dunia, negara terkuat di dunia. Cuman gara-gara angin nggak bisa tuh yang memadamkan. Berapa hari itu angin terus melanda, gara-gara angin panas membakar hutan di New York yang terkenal daerah mewah, daerah dengan safety, dengan penjagaan yang super ketat. Kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sini mengajarkan intisari dari ayat tadi, mengajarkan kita jangan pernah mengecilkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memiliki masalah, jangan pernah mengkerdilkan Allah. Jangan pernah mengkecilkan karunia Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tenang, inna ma'iya rabbi sayahdin. Sandarkan kepada Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya Allah, masalah apapun yang kita miliki selesai ketika kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, munajatkan dengan doa kepada Allah, lalu kemudian diimbangi dengan amal-amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai itu semua. Maka bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengucurahkan karunia yang bertubi-tubi kepada kita semuanya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Tidak ada yang ya boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi pertanyaan Ustaz, ya. Apa maksud Allah itu menjadikan bangsa Israel itu sebagai fokus cerita di dalam Al-Quran? Masya Allah. Karena sangat banyak sekali Ustaz, terutama tentang nikmat yang diberikan Allah kepada Bani Israel itu dalam surat Al-Baqarah aja disebut 3 ayat. Betul. Bagaimana, apa itu pelajaran apa yang bisa diambil oleh kita dengan memahami ayat-ayat ini? Masya Allah. Mengapa begitu banyak kisah tentang Bani Israel? Jadi begini, sebelum masuk kepada jawaban, kita ini kata ahli tafsir ya memang jauh lebih unggul dari bangsa Bani Israel. Bani Israel itu otaknya tidak dipakai untuk mencerna karunia Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah turunkan mukjizatnya yang nampak oleh mata, yang terlihat oleh mata. Terbelahnya lautan, sudah terbelah lautan, nampak oleh mata. Bukan kekuasaan manusia, kekuasaan Allah. Tidak bisa makhluk lain membelah lautan. Itu sudah terlihat oleh mata. Masih saja kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maka kata ahli tafsir ini kedunguan, katanya kedunguan mengapa bisa diturunkan mukjizat yang nampak, gunung yang diangkat untuk untuk ditimpakan kepada mereka. Lalu kemudian ada mukjizat yang lain. Nabiullah Musa ketika diturunkan manna dan salwa. Terus mata air yang memancar ketika kekeringan yang luar biasa tiba-tiba memancar. Itu kan kenikmatan-kenikmatan Allah yang di luar nalar manusia. Tetapi tetap saja mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi lihat umat Rasulullah,
Walaupun mukjizatnya tidak mukjizat dari Rasulullah SAW, tidak terlihat oleh mata bagi kita semua, yang kita saksikan hanya Al-Quran, teks, bacaan saja, tetapi banyak orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah, ini kelebihan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Nabiullah Musa, dicantumkan banyak Bani Israil dalam Al-Quran. Ketika membaca Taurat, Nabiullah Musa, ya Rabbi, inni wajadtu fi lauhi, saya melihat dalam kitabku, dalam Tauratku, sesungguhnya kelak ada umat yang dilahirkan sebagai umat terbaik. Jadikan aku menjadi Rasul di umat tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak, itu adalah umatnya Ahmad. Ya Allah, aku juga baca di kitab Taurat selanjutnya, lembaran selanjutnya, kelak ada umat yang terbaik daripada umat-umat yang lainnya. Mereka sudah dituliskan satu pahala ketika berniat baik, padahal mereka belum melakukannya. Jadikan mereka umatku ya Rabb. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukan, mereka itu umatnya Ahmad, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabbi, kalau seandainya aku tidak dijadikan umatnya Ahmad, setidaknya cantumkan kisah umatku di dalam kitabnya Ahmad, kata Nabiullah Musa. Seandainya aku tidak ditakdirkan menjadi Rasul dan Nabi di umat tersebut, juga tidak diizinkan untuk menjadi umat di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka setidaknya cantumkan umatku di dalam kitabnya Ahmad. Maka banyaklah dicantumkan umat-umat kisah-kisah Bani Israil di dalam Al-Quran. Nabiullah Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, saking inginnya Nabiullah Musa menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tidak menjadi umat Rasulullah, minimalnya kaumnya Nabiullah Musa, umatnya Nabiullah Musa dicantumkan dalam kitabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Nabiullah Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar umat Bani Israil dicantumkan dalam kitab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hikmahnya sangat banyak, satu persatu kita kaji. Ayat berikutnya ada hikmah, tapi kita kaji sedikit demi sedikit. Masya Allah. Baik, ada lagi yang lainnya? Silakan. Ustaz penyebutan umat itu ya, berdasarkan zamannya atau berdasarkan keturunannya. Maksud saya, katakanlah ada itu Bani Israil ya, itu apakah keturunan itu dari keturunannya yang dulu adalah orang-orang Bani Israil yang dulu ya. Nah, kemudian kalau tadi disebut umat Muhammad, itu apakah keturunan dari silsilahnya Muhammad ataupun umatnya, atau dari zaman setelah kelahirannya itu? Oh, kata umat ya. Baik. Ya, kalau tadi disampaikan kan pada umatku, katanya kalau tidak tadi doa Musa itu kan? Baik. Ummatu Ahmad tadi ya. Ya, umat Ahmad. Nah, maka setelah zaman umat ke bawah ini, ya. Sementara yang umatnya Musa atau Israel itu ya zamannya Musa. Jadi kalau sekarang Israel itu ya umat juga ya. Baik. Dari keturunan atau dari zamannya. Baik. Kata ummah itu adalah bersifat umum. Kalau Bani bersifat khusus. Misalkan saya Bani Hasan, keturunan dari nenek kakek buyut saya dari Hasan bin siapa gitu, maka saya dikatakan Bani Hasan. Ketika berkumpul misalkan lebaran, yuk kumpul Bani Hasan, cucunya dari Bani Hasan, dari keturunan nenek dari keturunan abah selanjutnya itu dari namanya Hasan. Nah, Bani Israil itu pun sama, dari keturunan Nabiullah Yakub alaihissalam. Kenapa dikatakan Israil? Israil itu
bermakna Abdullah. Abdullah, Israil ini adalah panggilan baik, panggilan yang benar-benar panggilan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Isra itu abdun, il itu Allah. Jadi Abdullah. Jadi seseorang yang mengorbankan jiwanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya Bani Israil adzkuru, kata ahli tafsir, itu adalah panggilan dari motivasi dari Allah Subhanahu wa taala. Hei, keturunan Nabiullah Yakub yang taat kepada Allah, yang beribadah kepada Allah. Sehingga dikatakan Israil, uzkuru nikmat Allah. Ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat itu bersifat umum. Umat Nabiullah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Nabiullah Musa, umat Nabiullah Yakub alaihissalam, umat Nabiullah Ibrahim alaihissalam, itu umat bersifat umum. Tetapi kalau bani itu adalah bermakna keturunan, bernisbah, disandarkan kepada seseorang, Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan kajian yang singkat ini bisa mendapatkan sedikitnya manfaat untuk kita semuanya, khususnya untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk semuanya, agar selalu meningkatkan ketakwaan, ketawakalan, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kehilapan, dosa-dosa yang telah kita lakukan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah yang telah kita lakukan. Jazakumullahu khair ala husni istimaikum, lakum minni alhamdu wa du'a. Mohon maaf segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.